Segala sesuatu dapat diambil dari manusia kecuali satu hal, kebebasan manusia yang terakhir, untuk memilih sikap seseorang dalam keadaan apapun, untuk memilih jalannya sendiri. Ketika kita tidak lagi mampu mengubah situasi, kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Mereka yang memiliki mengapa untuk hidup dapat bertahan dengan hampir semua bagaimana. Jangan bertujuan untuk sukses. Semakin Anda membidiknya dan menjadikannya target, semakin Anda akan melewatkannya. Karena kesuksesan, seperti halnya kebahagiaan, tidak dapat dikejar. Itu harus terjadi, dan itu hanya terjadi sebagai efek samping yang tidak diinginkan dari dedikasi pribadi seseorang untuk tujuan yang lebih besar dari dirinya sendiri atau sebagai produk sampingan dari penyerahan seseorang kepada orang lain selain dirinya sendiri. Kebahagiaan harus terjadi, dan hal yang sama berlaku untuk kesuksesan. Anda harus membiarkannya terjadi dengan tidak memedulikannya. Saya ingin Anda mendengarkan apa yang hati nurani Anda perintahkan untuk Anda lakukan dan terus melakukannya sesuai pengetahuan Anda. Kemudian Anda akan hidup untuk melihat bahwa dalam jangka panjang, saya katakan dalam jangka panjang, kesuksesan akan mengikuti Anda justru karena Anda lupa memikirkannya. Tapi tak perlu malu menangis, karena air mata menjadi saksi bahwa manusia memiliki keberanian terbesar, keberanian untuk menderita. Reaksi abnormal terhadap situasi abnormal adalah perilaku normal. Cinta adalah satu-satunya cara untuk memahami manusia lain di inti terdalam dari kepribadiannya. Tidak seorang pun dapat menyadari sepenuhnya esensi manusia lain kecuali dia mencintainya. Dengan cintanya ia dapat melihat ciri-ciri dan ciri-ciri esensial pada orang yang dicintainya, dan terlebih lagi, dia melihat apa yang potensial dalam dirinya, yang belum diaktualisasikan tetapi harus diaktualisasikan. Selanjutnya, dengan cintanya, orang yang mencintai memungkinkan orang yang dicintai untuk mengaktualisasikan potensi-potensi ini. Dengan membuatnya sadar akan menjadi apa dia dan akan menjadi apa dia seharusnya, dia membuat potensi-potensi ini menjadi kenyataan. Pada akhirnya, manusia tidak boleh bertanya apa arti hidupnya, melainkan harus menyadari bahwa dialah yang ditanya. Singkatnya, setiap orang dipertanyakan oleh kehidupan, dan dia hanya bisa menjawab kehidupan dengan menjawab untuk hidupnya sendiri. Untuk hidup dia hanya bisa menanggapi dengan bertanggung jawab. Dalam beberapa hal penderitaan berhenti menjadi penderitaan pada saat ia menemukan maknanya, seperti makna sebuah pengorbanan. Jadi hiduplah seolah-olah Anda sudah hidup untuk kedua kalinya dan seolah-olah Anda telah bertindak salah pertama kali seperti yang akan Anda lakukan sekarang. Tidak seorang pun boleh menilai kecuali dia bertanya pada dirinya sendiri dengan kejujuran mutlak apakah dalam situasi yang sama dia mungkin tidak melakukan hal yang sama. Apa yang memberi cahaya harus tahan terbakar. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya
Saya melihat kebenaran seperti yang dinyanyikan oleh begitu banyak penyair, yang dinyatakan sebagai kebijaksanaan terakhir oleh begitu banyak pemikir. Kebenaran, bahwa cinta adalah tujuan akhir dan tertinggi yang dapat dicita-citakan manusia. Kemudian saya memahami arti dari rahasia terbesar yang harus disampaikan oleh puisi manusia dan pemikiran serta kepercayaan manusia. Penyelamatan manusia adalah melalui cinta dan cinta. Tidak terlalu penting apa yang kita harapkan dari kehidupan, melainkan apa yang diharapkan kehidupan dari kita. Kami perlu berhenti bertanya tentang arti hidup, dan sebaliknya menganggap diri kami sebagai orang yang dipertanyakan oleh kehidupan, setiap hari dan setiap jam. Jawaban kita harus terdiri, bukan dalam pembicaraan dan meditasi, tetapi dalam tindakan yang benar dan perilaku yang benar. Hidup pada akhirnya berarti memikul tanggung jawab untuk menemukan jawaban yang tepat atas masalah-masalahnya dan untuk memenuhi tugas-tugas yang terus-menerus ditetapkan untuk setiap individu. Satu hal yang tidak dapat Anda ambil dari saya adalah cara saya memilih untuk menanggapi apa yang Anda lakukan terhadap saya. Kebebasan terakhir seseorang adalah memilih sikapnya dalam keadaan apapun. Kebahagiaan tidak bisa dikejar, itu harus terjadi. Hidup tidak pernah dibuat tak tertahankan oleh keadaan, tetapi hanya karena kurangnya makna dan tujuan. Orang pesimis menyerupai orang yang mengamati dengan ketakutan dan kesedihan bahwa kalender dindingnya, yang darinya dia setiap hari merobek selembar kertas, semakin menipis setiap hari. Di sisi lain, orang yang menyerang masalah-masalah kehidupan secara aktif adalah seperti orang yang membuang setiap daun berturut-turut dari kalendernya dan menyimpannya dengan rapi dan hati-hati bersama dengan pendahulunya, setelah terlebih dahulu mencatat beberapa catatan buku harian di bagian belakang. Dia bisa merenungkan dengan bangga dan gembira atas semua kekayaan yang tertulis dalam catatan ini, tentang semua kehidupan yang telah dia jalani sepenuhnya. Apa bedanya baginya jika dia menyadari bahwa dia semakin tua? Apakah dia memiliki alasan untuk iri pada orang-orang muda yang dia lihat, atau menjadi nostalgia atas masa mudanya yang hilang? Apa alasan dia iri pada orang muda? Untuk kemungkinan yang dimiliki seorang anak muda, masa depan yang menantinya. Tidak, terima kasih, pikirnya. Alih-alih kemungkinan, saya memiliki realitas di masa lalu saya, tidak hanya realitas pekerjaan yang dilakukan dan cinta yang dicintai, tetapi juga penderitaan yang dengan berani diderita. Penderitaan ini bahkan merupakan hal yang paling saya banggakan, meskipun ini adalah hal yang tidak dapat menimbulkan rasa iri. Sebagai analogi, penderitaan manusia mirip dengan perilaku gas. Jika sejumlah gas tertentu dipompa ke dalam ruang kosong, itu akan mengisi ruang secara penuh dan merata, tidak peduli seberapa besar ruang tersebut. Demikianlah penderitaan memenuhi jiwa manusia dan pikiran sadar sepenuhnya, tidak peduli apakah penderitaan itu besar atau kecil. Oleh karena itu, besarnya penderitaan manusia adalah mutlak relatif. Antara stimulus dan respon ada ruang.
Di ruang itu ada kekuatan kita untuk memilih respons kita. Dalam tanggapan kita terletak pertumbuhan dan kebebasan kita. Jika ada makna dalam hidup sama sekali, maka pasti ada makna dalam penderitaan. Saya tidak melupakan perbuatan baik apapun yang dilakukan kepada saya dan saya tidak menyimpan dendam untuk perbuatan buruk. Cinta sangat jauh melampaui fisik orang yang dicintai. Itu menemukan makna terdalamnya dalam keberadaan spiritualnya, batinnya. Apakah dia benar-benar hadir atau tidak? Apakah dia masih hidup atau tidak? Bagaimanapun juga tidak lagi penting. Kekuatan di luar kendali Anda dapat mengambil semua yang Anda miliki kecuali satu hal. Kebebasan Anda untuk memilih bagaimana Anda akan menanggapi situasi tersebut. Seseorang yang sadar akan tanggung jawab yang dipikulnya terhadap manusia yang dengan penuh kasih menunggunya, atau terhadap pekerjaan yang belum selesai, tidak akan pernah bisa membuang nyawanya. Dia tahu mengapa untuk keberadaannya, dan akan mampu menanggung hampir semua, bagaimana. Kami yang tinggal di kamp konsentrasi dapat mengingat orang-orang yang berjalan melewati gubuk menghibur orang lain, membagikan potongan roti terakhir mereka. Jumlah mereka mungkin sedikit, tetapi mereka menawarkan bukti yang cukup bahwa segala sesuatu dapat diambil dari manusia kecuali satu hal, kebebasan manusia yang terakhir untuk memilih sikap seseorang dalam keadaan apapun, untuk memilih jalannya sendiri. Dengan menyatakan bahwa manusia bertanggung jawab dan harus mengaktualisasikan makna potensial hidupnya, saya ingin menekankan bahwa makna hidup yang sebenarnya harus ditemukan di dunia daripada di dalam manusia atau jiwanya sendiri, seolah-olah itu adalah sistem tertutup. Saya menyebut karakteristik konstitutif ini sebagai transendensi diri dari keberadaan manusia. Ini menunjukkan fakta menjadi manusia selalu menunjuk, dan diarahkan, pada sesuatu atau seseorang, selain diri sendiri, baik itu makna yang harus dipenuhi atau manusia lain yang harus ditemui. Semakin seseorang melupakan dirinya sendiri, dengan memberikan dirinya pada alasan untuk melayani atau mencintai orang lain, semakin manusiawi dia dan semakin dia mengaktualisasikan dirinya. Apa yang disebut aktualisasi diri bukanlah tujuan yang dapat dicapai sama sekali, karena alasan sederhana bahwa semakin seseorang berusaha untuk itu, semakin dia akan kehilangannya. Dengan kata lain, tetapi masyarakat saat ini dicirikan oleh orientasi pencapaian, dan karenanya memuja orang-orang yang sukses dan bahagia dan, khususnya, memuja yang muda. Ini hampir mengabaikan nilai semua orang yang sebaliknya, dan dengan demikian mengaburkan perbedaan yang menentukan antara berharga dalam arti martabat dan berharga dalam arti kegunaan. Jika seseorang tidak menyadari perbedaan ini dan berpendapat bahwa nilai individu hanya berasal dari kegunaannya saat ini, maka, percayalah, seseorang berhutang hanya pada ketidakkonsistenan pribadi untuk tidak memohon etanasia sesuai dengan program Hitler, yaitu, pembunuhan, belas kasihan, terhadap semua orang yang telah kehilangan kegunaan sosialnya, baik karena usia tua, penyakit yang tak tersembuhkan, kemerosotan mental,
atau cacat apapun yang mungkin mereka derita. Manusia tidak hanya ada tetapi selalu memutuskan akan menjadi apa keberadaannya, akan menjadi apa dia di saat berikutnya. Dengan cara yang sama, setiap manusia memiliki kebebasan untuk berubah kapan saja. Kebebasan terbesar kita adalah kebebasan untuk memilih sikap kita.